Kembali bersama kami, Saudara. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merespons wacana anggotanya bisa mengisi jabatan ASN di kementerian dan lembaga negara yang aturannya masih dibahas oleh Kementerian Pan-RB. Menurut Jenderal Agus, pos-pos mana di kementerian dan lembaga negara yang nantinya bisa diisi anggota TNI masih dalam pembahasan. Namun ia bilang setiap permasalahan non-militer kerap membutuhkan bantuan personel TNI, mulai dari ketahanan pangan, penanganan stunting, bahkan TNI turun tangan membantu KPU mendistribusikan logistik pemilu di wilayah terpencil. Kata Agus, pelibatan TNI untuk membantu masyarakat. Mengusung tema TNI Polri siap wujudkan pertahanan keamanan. Ya, sekarang contoh masalah ketahanan pangan, ya. Tetap melibatkan TNI, ya kan, stunting tetap melibatkan TNI, ya kan, BNPB tetap melibatkan TNI dalam penanganan perbantuan kepada masyarakat. Nah, dari berbagai masalah itu kan, apakah perlu TNI ada di kementerian-kementerian itu? Tujuannya kan untuk membantu masyarakat. Ya Pak, karena kan kalau dalam undang-undang TNI itu hanya di 10 lembaga. Apakah akan ditambah gitu Nanti misalnya? juga akan dibahas lebih lagi. Itu baru wacana. Tapi yang tadi saya sampaikan tadi, setiap permasalahan kan pasti TNI. Ya. Sementara itu, aktivis HAM Usman Hamid menilai PP Manajemen Aparatur Sipil Negara yang memberikan kesempatan prajurit TNI Polri mengisi jabatan ASN sudah salah konsep. Hamid bilang sistem komando di militer akan membingungkan atasan di lingkungan ASN kepada siapa anggota TNI akan tunduk saat bekerja sebagai ASN. Dalam konteks yang sekarang, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini kan secara filosofis, secara konseptual memang menyangkut aparatur sipil negara, sehingga tidak perlu sebenarnya mengatur peletakan jabatan-jabatan untuk anggota TNI aktif dan juga misalnya anggota Polri aktif. Namanya juga Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, bukan aparatur sipil dan militer. Kalau TNI aktif di dalam jabatan-jabatan sipil di bawah menteri misalnya, apakah ketika ada seorang menteri yang misalnya berbeda pandangan dengan Panglima TNI, lalu kemana ia harus tunduk? Apakah seorang perwira militer yang ada di dalam jabatan-jabatan sipil itu tunduk kepada menterinya atau tunduk kepada Panglima TNI-nya?